Halo semuanya, selamat malam, welcome back di YouTube channel aku. Udah lama banget aku nggak bikin video, jadi buat yang udah nanya-nanya, mohon maaf banget. Beberapa bulan ini aku lagi fokus dengan satu dan lain hal, jadi agak lama nggak bikin video. Tapi untuk kedepannya, aku usahakan akan bikin video untuk lebih rutin lagi, sehingga kamu bisa mengikuti video-video yang mungkin kalian rasa bermanfaat. Oke, untuk yang pertama sudah lama nih aku nggak bikin pick a card. Jadi buat kalian di sini yang pengen sedikit mengasah intuisi kalian ketika kalian harus di rumah aja. Jadi aku kasih pick a card dulu sebelum nanti aku akan lempar pertanyaan buat kalian. Kalian mau aku buatin video apa untuk kedepannya, seperti kecocokan zodiak. Jadi zodiak mana nih yang mau dibahas duluan. Jadi kalau misalnya kamu Aries, terus kamu pengen uh, ngecek kecocokan kamu dengan zodiak Leo mungkin, jadi kamu bisa komen di sini. Jadi aku akan bikin video itu dan ngurut berdasarkan request kalian, request terbanyak via WA, via IG, via komen. Nanti aku bakal dahuluin untuk videonya, oke? Jadi kita mulai aja untuk pick a card-nya. Di sini ada 3 seperti biasa. Ada 3 batu, yang 1, 2, 3. Jadi ini ada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi kalian bisa pilih batu yang mana. Ini adalah pelajaran untuk membuat intuisi kalian lebih aktif lagi. Pertanyaannya adalah masukkan ke dalam pemikiran kalian, bawa ke dalam uh, ruang bawah sadar kalian, uh, kejadian apa yang akan terjadi di bulan Mei untuk kamu. Jadi apa yang kamu dapatkan di bulan Mei? Hal besar apa yang akan kamu dapatkan di bulan Mei? Apa yang akan terjadi untuk hidupmu di bulan Mei, baik itu cinta, karir, situasi umum buat kamu. Jadi ini saya random. Jadi ada cinta, ada karir, ada situasi umum. Artinya hal-hal yang signifikan yang bisa terjadi di kehidupan kamu di bulan Mei, di periode Mei. Apa sih yang terjadi? Uh, apakah ada kebaikan di situ datang di bulan Mei, atau malah ada sesuatu yang lebih buruk lagi, atau mungkin flat aja, atau ada sebuah pelajaran, atau malah sebuah hal yang tidak baik yang terjadi. Maka kamu bisa memilih ini. Tapi kembali saya ingatkan, ini hanya fun reading, jadi ini hanya permainan sugesti untuk mengajari intuisi kamu. Jadi ini tidak akan 100% resonate untuk kamu semua, karena ini saya ambil general dan global. Jadi be aware banget untuk menonton readingan saya. Jadi kalau kamu mau readingan yang lebih spesifik lagi, nanti ada video di zodiak tertentu. Jadi kamu bakal bisa lihat di zodiak kamu, atau juga lebih spesifik lagi kamu bisa private reading. Jadi bahkan kemungkinan untuk private reading pun nggak mungkin bisa 100% ngena. Jadi kalian punya logika, kalian bisa menggunakan logika kalian mempunyai Tuhan, dan itu yang pertama harus kalian percaya. Oke, ini hanya sesuatu yang bisa dianggap games buat kamu, yang mungkin saja bisa membangkitkan hal-hal positif di kamu. Jadi tarik energi positif dan lempar energi negatif, oke? Jadi kita ingatkan lagi buat kamu. Jadi kalau kamu masih butuh waktu banget untuk memilih, kamu bisa post video ini. Jadi ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi semoga ini bermanfaat buat kamu. Kamu pikirkan matang-matang, jadi pakai intuisi kamu. Jadi intuisi itu yang pertama kali kamu klik banget untuk kamu lihat. Ketika kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi buat aku nih di bulan Mei? Apa tiba-tiba dapat togel gitu, kamu ingat-ingat gitu, apa yang kamu harapin di bulan Mei? Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu bayangkan akan kamu dapatkan di bulan Mei, sembari kamu melihat batu ini, yang mana yang kamu mau, dan sembari kamu mengsugestikan diri yang mana yang hatimu sekali klik untuk suka gitu, menginginkannya. Jadi kamu bisa pilih 2 kalau hati mau klik 2, tapi fokuskan dulu yang mana kamu belajar dengan intuisi kamu. Oke, saya close ya untuk menunggunya. Jadi kamu bisa post videonya. Yang pertama ini saya udah tadi shuttle cardnya saya udah buka, saya udah tebar, dan ini ada di bottom of the decknya ada 3. Jadi yang cinta, dan ini energi, dan yang ini adalah kartu tarotnya.
Jadi di bottom of the deck-nya secara keseluruhan energinya terbaca di sini. Jadi saya singkirkan dulu ya nomor 2 dan nomor 3 untuk saya nanti bacakan setelah nomor 1. Tapi saya ulas dulu yang bottom of the deck. Ini pas sekali yang menggambarkan situasi kita saat ini. Yang pertama adalah deserve love. You deserve love. Jadi banyak di antara kita energi secara umum lagi mencoba untuk benar-benar menemukan cinta sejati. Entah itu tidak harus dalam pasangan aja ya, menemukan cinta kasih dalam diri, menemukan cinta dalam sesama, melihat benar-benar kondisi dunia yang lagi tidak bagus ini ya, karena COVID-19 ini. Jadi kita berharap, kita berdoa untuk semua orang yang melewati kondisi ini agar kita menjadi orang yang lebih bijak lagi ketika badai ini berlalu. Jangan tidak mengambil yang namanya pembelajaran dari hal ini. Meskipun ini sesuatu yang tidak buruk, positifnya adalah kita adalah orang-orang hebat yang dipilih Tuhan untuk melihat bagaimana kekuasaan Tuhan bisa meruntuhkan apapun yang ada di dunia ini, termasuk logika kita. Oke? Jadi you deserve love. Kamu benar-benar banyak banget di antara kita secara umum energinya adalah kamu dicintai, kamu sangat penuh kasih di sini. Jadi banyak orang yang penuh kasih dan banyak orang yang kehilangan kasih juga di sini. Jadi benar-benar bertolak belakang energinya, amburadul, campur aduk. Yang kedua adalah di energi yang beredar benar-benar nunjukin banget ya, isolation. Dari sekian kartu yang tershuffle ketika saya buka di bottom of the deck yang terakhir, isolasi. Jadi benar-benar kita perlu mengisolasikan diri banget. Ini benar-benar mewakilkan apa yang terjadi di dunia ini, yang tidak hanya kita, tidak hanya kamu, tidak hanya kalian, semua orang mengalami kesusahan. Jadi perlu menyadari bahwa kita perlu mengisolasikan diri. Jadi kamu perlu di rumah aja. Dan yang terakhir di bottom of the deck adalah tentang yang namanya karir. Ada Age of Pentacles, artinya seseorang yang bekerja keras sekali untuk pundi-pundi keuangan dia, benar-benar berusaha mempertahankan banget apa yang dia punya dengan cara berjuang sekali. Di sini bisa dilihat, jadi benar-benar mewakilkan sekali ya energi secara keseluruhan. Tapi kamu bisa memilih dari 3 tadi energi, dan bagi yang memilih yang pertama, saya harap ini bisa mewakilkan jawaban-jawaban kamu di bulan Mei, dan semoga ini baik untuk kalian semua. Oke? Acceptance. Energinya banyak orang yang menjadi so kreatif ya. Kamu adalah orang yang kreatif, kamu orang yang mencoba tidak mengeluh lebih banyak daripada situasinya, karena kamu mengerti sekali mengeluh tidak menghasilkan sesuatu. Oke. Wah, kamu di sini luar biasa ya yang memilih nomor 1. Saya rasa bulan Mei adalah bulan yang sulit, tapi orang-orang yang memilih nomor 1 ini mengerti sekali bahwa situasi sulit ini tidak bisa diratapi. Jadi kamu yang memilih batu ini ya, yang memilih energi hitam ini, hitam mungkin melambangkan sesuatu yang gelap, tapi di sini hitam itu cantik sekali. Jadi tidak semua yang hitam itu tidak baik ya. Di sini keep an open mind. Orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang memilih nomor 1 adalah orang-orang yang berusaha membuka pemikiran dia, mindset dia tentang situasi ini. Ya, ini menggambarkan cinta. Ini menggambarkan situasi global kamu. Jadi ini dalam percintaan, kamu membuka sekali mata kamu, mindset kamu bahwa ternyata cinta itu tidak hanya cinta terhadap pasangan, tetapi untuk sesama juga, tentang kondisi ini. Jadi nuranimu mulai sedikit demi sedikit terbuka. Yang biasanya kamu cuek, yang kayak ya udahlah ya gitu, kamu merasa hidup menderita sendiri, kamu yang paling menderita, kamu merasa serba kekurangan, serba tidak cukup. Tapi Mei itu kamu tuh diajarkan untuk membuka pemikiran kamu menjadi seseorang yang jauh-jauh lebih better, karena kamu belajar membuka mindset kamu yang terjadi accept, kamu menerima apapun yang terjadi di bulan itu. Jadi di bulan Mei kematangan kamu mulai
keluar. Kalau di bulan Maret, April itu kamu sangat takut sekali, kenapa nih seperti ini, kenapa keadaannya begini, saya mesti bagaimana, saya mesti harus melewatinya dengan apa, kenapa segalanya hancur, planning saya berantakan semuanya, kenapa semua ini terjadi. Kamu bertanya-tanya, kamu menyalahkan sekitar, kamu menyalahkan dirimu sendiri, dan kamu cukup sampai di bulan April, cukup sampai benar-benar berkecamuk tuh kayak kebingungan. Tapi di bulan April kamu mulai accept, kamu mulai menerima apa yang ada dalam kehidupan kamu, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena kenapa? Kamu open pemikiran kamu di bulan Mei membuka pemikiran kamu, mencari celah, mencari solusi, mencari akal. Dan orang-orang yang memilih nomor 1, mungkin banyak yang bergeser dari ini ya, Three of Wands. Nah, Three of Wands artinya kamu memandang jauh ke depan. Kamu melihat ingin keluar dari zona nyaman kamu selama ini. Kamu dipaksa keluar dari zona nyaman kamu dengan menerima semua keadaan ini. Sehingga kamu menjadi orang yang menerima. Kamu menjadi orang yang mungkin beberapa di antara kalian membuka usaha dalam keadaan perekonomian yang sangat tidak baik ini. Kalian mencoba untuk keluar dari itu, tidak mudah patah semangat dan mencari ide-ide. Mungkin ada yang jualan ya, karena banyak banget saya lihat orang yang jualan di online shop. Saya senang sekali melihat orang-orang yang mulai keluar untuk melihat bahwa peluang itu tidak hanya bekerja secara formalitas. Jadi termasuk saya juga ya. Jadi melihat orang-orang di sekeliling kamu mengerti bahwa saya harus keluar dari zona nyaman saya tidak boleh berpangku tangan lebih lama lagi, sehingga kamu menerima keadaan ini. Kamu menerimanya dengan cara kamu sudah membuka mindset kamu. Mindset kamu punya keluarga, kamu punya orang-orang yang harus kamu kasihi, kamu punya angel, kamu punya anak, kamu punya keluarga, kamu punya saudara yang harus kamu jaga untuk bisa melewati pandemi ini, sehingga kamu menjadi orang yang membuka mindset kamu, membuka pemikiran kamu, menerima keadaan, menjadi orang yang kreatif, mengambil peluang, karena kamu memang dalam proses keluar dari zona nyaman kamu ini. Jadi orang yang memilih nomor 1, ada The Hermit, mencari-cari jalan keluar, mencari-cari sinar. Ada seseorang yang membuat sinar dalam kegelapan, artinya kamu mencoba mencari jalan keluar, kamu mencoba mendewasakan diri, karena di sini ada orang tua dengan masih mencoba mencari jalan keluar. Setidaknya di bulan Mei kamu udah ada perubahan dari mungkin yang Maret, April bersedih-sedih ria, menyalahkan si A, si B, si C, menyalahkan diri sendiri. Tapi di bulan Mei kamu sudah mulai menyadari bahwa itu sia-sia, itu nggak ada gunanya teman. Itu kayak kamu nyalahin A, B, C, D, perut kamu masih kelaparan. Kamu nyalahin keadaan juga nggak akan membuat kamu selamat. Kamu memahami kondisi itu, sehingga kamu jadi orang yang lebih kreatif lagi, fokus dengan mencari jalan keluarnya. Daripada sebelumnya kamu mengeluh atau bengong atau berserah pada Tuhan, ini atas takdir Tuhan gitu. Tapi kalau kamu diam aja, siapa yang peduli gitu kan. Tapi kamu memahami itu dan kamu mulai open diri kamu untuk jadi lebih baik. Dan yang terakhir, Page of Cups. Jadi kamu mencoba untuk lebih berempati lagi kepada orang lain, dan ada orang-orang yang akan datang mencoba untuk membantu kamu, entah teman kamu, saudara, sahabat, orang-orang di sekeliling kamu. Artinya ada kabar baik untuk kamu. Ada kabar baik, ada orang-orang yang sedikit tidaknya dalam kesulitan ini masih berani, masih mau mensupport kamu meskipun tidak banyak. Jadi orang-orang yang mungkin kamu anggap tidak bisa membantu kamu, tapi ternyata dalam keadaan seperti ini orang-orang tersebut mensupport kamu. Jadi membuka mindset kamu bahwa Mei ini adalah sesuatu atau periode yang bisa memulai membuat kamu menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Jadi bagi kamu yang mempunyai keluarga tapi kamu masih childish banget, akhirnya di bulan Mei itu pelan-pelan kedewasaan kamu muncul karena rasa tanggung jawab dan kondisi yang seperti ini. Jadi benar-benar orang yang memilih nomor 1 ini adalah orang-orang yang sudah mulai mengerti bahwa
keadaan ini terjadi tidak hanya kebetulan, tapi Tuhan ingin membuat kamu menjadi lebih kuat. Orang-orang yang memilih nomor 1, selamat, kamu udah mulai berproses, kamu udah mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan ujian kepada orang. Oke, untuk yang nomor 1 saya close-nya, saya close case-nya. Oke, untuk lanjut yang kedua, wah, siapa yang memilih yang nomor 2? Warnanya orange, cantik. Untuk percintaan ada new love, ada balance. Wah, seseorang yang oke, di sini ada 3 ya buat kamu. So far ini bagus, ini ya cukup bagus, tapi ini sedikit depresi ya, tapi tidak masalah, balance kan, ini balance. Oke. Pertama, saya akan bahas dulu dalam percintaan kamu. Jadi banyak di antara kamu yang jomblo di 2020 di Mei yang memilih nomor 2. Beberapa di antara kalian ada yang menemukan pasangan, artinya pasangan hidup, ada yang menikah nih. Beberapa di antara kalian ada yang menikah meskipun pandemi, kalian tetap menikah ya. Atau ada juga yang jomblo menemukan cintanya, artinya penyatuan cinta. Ada penyatuan cinta di sini, artinya yang sudah punya pasangan serius melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan yang lagi PDKT menemukan cintanya. Dan semoga yang belum menemukan cintanya, dia bisa menemukan cintanya. Oke? Jadi beberapa di antara kalian yang memilih nomor 2 ini dalam percintaan menemukan cinta yang baik di sini, cinta yang bermanfaat lah ya. Selanjutnya di sini energinya ada balance. Artinya balance, ada kondisi di mana orang yang memilih nomor 2 nih dibilang baik, nggak baik-baik amat, dibilang nggak baik juga, ya masih bisa survive dibandingkan yang lain gitulah. Dibandingkan dengan yang memilih pile nomor 1, yang memilih pile nomor 2 ini masih ada dalam kondisi yang lebih stabil dibandingkan yang memilih pile nomor 1. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia masih bisa survive dengan keadaan sekarang. Di bulan Mei itu dia masih kayak, walaupun udah mulai ngos-ngosan, udah mulai nggak bagus, perekonomian lagi nggak bagus, kesehatan lagi mungkin karena mulai stres seperti ini kelihatan tidurnya udah nggak nyaman, udah mulai worry dengan hidup dia, gimana nih ke depannya. Kalau misalnya sampai Mei doang masih bisa hidup nih gue, Juni masih bisa hidup, tapi ya kalau masih beberapa bulan ke depan gimana. Jadi dia ketakutannya bukan untuk bulan Mei, tapi ketakutannya itu untuk bulan selanjutnya, apakah dia bisa bertahan begitu. Jadi secara keuangan, secara perekonomian yang memilih nomor 2 setidaknya masih ada yang bisa dia kerjakan. Sedangkan yang tadi nomor 1 tuh kan benar-benar kayak kepepet, udah abis-abisan banget, udah nggak bisa lagi nih, sehingga terpaksa menjadi orang yang kreatif. Jadi keadaan ini bisa membuat orang menjadi kreatif ya, yang nggak bisa UMKM, yang nggak bisa jualan, mendadak jualan. Jadi buka Facebook, semua jualan, bagus ya. Semoga yang beli ada ya, karena bagaimanapun juga kalau semuanya jual, siapa yang beli gitu. Jadi saya tetap memilih menjadi pembeli untuk mensupport kalian semua. Oke? Mensupport teman-teman juga yang lain. Untuk yang memilih ini pile 2, kalian masih ada dalam kondisi yang ibarat kata masih lebih better dibandingkan yang lain. Masih bisa makan, setidaknya masih bisa lah, ada uang tabungan yang bisa kalian habiskan, atau aset yang bisa kalian jual, atau kepercayaan dari orang yang masih bisa kalian pinjemin. Itu masih punya rezeki loh itu namanya ya. Jangan bilang saya nggak punya apa-apa, terus kamu kesana kemari bilang nggak punya apa-apa. Enggak, kamu masih ada, setidaknya kamu masih ada. Untuk di bulan Mei itu kamu masih bisa ke cover, jadi kamu masih balance lah. Jadi yang memilih nomor 2 nih percintaannya lumayan oke, keuangannya, pemasukan dan pengeluaran tuh kayak, ya gimana ya ngomongnya ya, Pak Po, saya ngomongnya Pak Po tuh kayak masuk sama keluar sama gitu. Kalau yang nomor 1 tuh masuknya udah nggak ada, keluarnya banyak banget. Kalau yang ini masuknya sedikit tapi keluarnya juga
bisa sedikit tidaknya bisa mengcover dia di bulan itu. Oke, dan di sini juga saya melihat orang yang memilih file 2 itu adalah orang-orang yang udah mulai khawatir juga dengan hidupnya, karena melihat sekelilingnya dia nih, kok sekeliling aku udah mulai hancur-hancuran banget nih, segi kesehatan juga banyak yang nggak sehat, jadi beneran takut gitu loh dengan keadaan ini. Jadi kamu tuh tidur udah nggak nyaman, nggak tenang, udah mulailah kelihatan tanda-tanda kamu stres, tanda-tanda kamu mulai depresi gitu, udah mulai kelihatan. Tapi yang tadi itu udah di titik kacau balau yang nomor 1 ya, dan mulai penyembuhan. Sedangkan yang nomor 2 baru mulai panik gitu, baru mulai ngerasain krisisnya, baru mulai ngerasain aduh gini banget ya uh, saat ini kondisinya gitu. Bener-bener uh, dan beberapa di antara kalian seperti yang saya bilang ya, ada new love. Jadi beberapa di antara kalian meskipun dalam kondisi pandemi ada yang berpesta karena pernikahan, walaupun pestanya jadi irit ya, jadi nggak ngundang banyak-banyak, tetap disyukuri. Itu positif juga, kamu nggak perlu bayar orang banyak-banyak pada masa-masa seperti ini. Jadi positifnya seperti itu. Jadi ada berpesta, ada cinta yang baru, ada kelahiran beberapa di antara kalian. Artinya pokoknya ada cinta yang baru dah, ada kelahiran di sini, ada yang menikah di sini, ada yang berpesta di sini, menemukan cintanya atau bertunangan. Meskipun dalam kondisi pandemik, ada rasa, ada sesuatu yang baiklah yang datang, balance seperti ini yang saya bilang, antara buruknya sama baiknya balance, kabar baiknya, kabar buruknya balance gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu keuanganmu agak sedikit better, kesehatanmu yang mungkin menurun karena kamu stres gitu, atau mungkin ada yang keuangannya agak bagus, tapi di sini cinta dia dapat karena dia berpesta. Artinya antara kebahagiaan dan kesedihan atau kesulitan itu dia balance yang nomor 2 di bulan Mei. Jadi buat kamu yang memilih PL nomor 2, setidaknya kamu masih bisa harusnya mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kamu, karena tidak semua orang bisa menerima kebaikan dalam situasi seperti ini. Jadi tapi kamu sudah mulai stres, mulai berpikir bagaimana kedepannya, Juni dan seterusnya. Saya nggak bisa, tabungan saya nggak cukup, uang saya nggak cukup, aset saya nggak bisa. Mulai pemikiran-pemikiran kamu menjangkit diri kamu ya. Dan di sini ada temperance, ada keseimbangan, ada apa ya, kondisi di mana emosional kamu akan diuji di bulan Mei. Jadi orang yang memilih nomor 2 ini kayak terlihat tenang, lebih tenang di bulan April, terlihat ya menerima walaupun sedih, walaupun stres, tapi di bulan Mei itu mulai keluar emosionalnya karena mulai menipis yang namanya pencadangannya. Jadi emosionalnya mulai nggak stabil, kondisinya mulai nggak stabil, dan mulai menjadi menjadi mudah stres dan tersinggungan gitu loh. Jadi di bulan Mei itu memang kamu yang memilih file nomor 2 nih akan ada dalam satu titik keseimbangan yang bagaimana ya saya bilangnya, titik keseimbangan yang kurang baik terlihat bagi kamu, padahal kalau dibandingkan dengan orang lain kamu tuh masih lebih better gitu loh. Jadi keadaan kamu masih lebih bisa hidup dibandingkan orang lain. Tapi kan kembali, kehidupan orang lain dan kehidupan kamu kan standarnya berbeda. Mungkin kamu merasa segini tuh udah miskin sekali, padahal yang lain makan aja enggak gitu kan. Kamu mulai di sini, benar-benar di bulan Mei kamu diberikan kebahagiaan, kamu juga diberikan ujian bahwa kamu harus memahami bahwa di mana ada kebahagiaan di situ yang namanya ada kesedihan juga, ada kesusahan juga. Jadi yang memilih file nomor 2, bagi yang jomblo sepertinya akan ada dekat-dekat dengan orang di masa sulit gitu kan, sama-sama sulit ketemu dengan seseorang yang juga sulit, sama-sama single, siapa tahu cocok gitu. Atau yang mungkin udah lama pacaran, 8 tahun, 9 tahun kayak kreditan mobil atau mungkin kreditan rumah, ternyata sudah mulai menikah meskipun pandemi, akhirnya memilih menikah demi irit, saya bercanda, demi menyatukan cinta, boleh silahkan. Atau mungkin planningnya sudah jauh-jauh hari, silahkan.
Bagi kamu yang mempunyai tabungan, yang memilih nomor 2 punya tabungan, sudah pelan-pelan mulai menipis, aset udah mulai dijualin, skincare udah nggak pakai lagi, badan udah kurusan tanpa diet gitu kan. Ternyata karena nggak punya uang, udah mulailah terasa di bulan Mei itu kebalance kamu itu udah mulai goyah. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 2, pahami bahwa segalanya ini terjadi memang untuk membuat kamu lebih memahami kedepannya kamu harus lebih stay better lagi. Orang yang memilih nomor 2 ini kebanyakan orang-orang yang terplanning, artinya orang yang mempunyai kebiasaan hidup yang teratur. Saya maunya hidup umur segini saya begini, umur segitu saya begitu, ini uang saya sebagian untuk tabung, sebagian untuk ini, sebagian untuk itu gitu. Saya ingin perkuliahan saya selesai cepat gitu, gara-gara covid tertunda ketakutan. Jadi orang-orang yang memilih nomor 2 ini adalah orang-orang yang teratur, orang-orang yang terbiasa hidupnya terplanning, dan akhirnya di bulan Mei dia menyadari bahwa planning dia tidak begitu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ada campur tangan Tuhan di sana, dan rencana Tuhan pasti yang paling baik. Oke? Buat kamu yang milih pile nomor 2, semoga balance-nya antara kebahagiaan dan kesusahan di kamu bisa ambil hikmahnya menjadi sesuatu yang lebih better. Oke, saya lanjutkan dengan yang terakhir. Wow, yang terakhir itu ada wedding. Oh, ada wedding juga lagi nih. Ada grow, ada orang yang bertumbuh. Ada yang kecewa nih, ada weddingnya kecewa, ada yang kacau juga di sini. Ada the star, and ada knife of cup. Oke. Buat kamu yang memilih pile nomor 3 ya. Saya rasa mungkin kamu yang memilih pile nomor 3, di sini ada 2 case. Beberapa di antara kamu, karena ini kembali lagi general reading, dan ini tidak akan mungkin resonate atau cocok dengan semua orang. Itu energi semesta sangat luas, energinya banyak-banyak bermacam-macam. Jadi be aware lagi menonton readingan saya. Kalau tidak cocok atau belum resonate, kamu bisa cek di tarot reader lainnya, mungkin dengan mereka cocok dan pas energinya kamu. Oke? Di sini ada yang wedding juga, memilih nomor pile 3. Ada beberapa di antara kamu yang memilih wedding, dan ada beberapa di antara kamu yang berpisah dalam artian ada yang bercerai, ada yang pacarannya kandas lama, ada yang pengen wedding tapi cancel, artinya bertolak belakang dari rencana kamu. Jadi yang berhubungan dengan percintaan dan wedding, ada yang putus di tahun ini, di bulan ini, pokoknya di 2020 yang memilih pile 3 nih, beberapa di antara kalian ada yang putus dan ada yang planningnya untuk menikah gagal, atau yang mana yang terakhir dapat wedding. Intinya yang berhubungan dengan wedding di pile nomor 3 ini muncul lagi untuk yang memilih pile nomor 3, dan di sini ada grow. Itu mengajari kamu banget untuk menjadi orang yang bertumbuh, benar-benar menjadi orang yang kuat, karena kamu lagi membangun akar kamu di sini, menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih strong lagi. Dan kamu tidak sendiri menjalani itu. Ada wedding, ada orang-orang yang baik di sekeliling kamu, dan terutama keluarga kamu. Jadi orang yang memilih nomor 3 adalah orang yang benar-benar lagi belum pernah mengalami situasi seperti ini dalam hidupnya. Jadi orang-orang ada dalam zona nyaman, aman, bahagia gitu, yang sebelumnya tidak mengerti arti hidup, sekarang tuh benar-benar mengalami banget arti hidup dan dipaksa untuk bertumbuh lebih daripada seharusnya. Kayak kamu bisa kok, kamu strong kok gitu loh. Jadi kamu merasa kayak aduh, menjadi dewasa itu sulit ya, pengen jadi anak-anak lagi, kok gini banget bebannya, menjadi seorang suami kayak gini banget ya bebannya, menjadi istri gini-gini banget bebannya. Jadi ketika kehidupan kamu baru menginjak jenjang yang baik gitu, kamu merasakan transformasi atau perpindahan situasi yang sangat berbeda dan sulit. Udah baru pertama kali terus sulit lagi gitu. Itu yang membuat kamu merasa kayak kamu benar-benar diuji banget, butuh bertumbuh banget. Dan di sini maka saya bilang ya, memilih nomor 3, saya merasa banyak banget di antara kalian, meskipun di sini ada yang wedding, tapi saya merasa lebih banyak energinya yang memilih nomor 3 adalah orang yang
kecewa akan cinta. Jadi di sini saya merasa ada yang banyak putus di sini, beberapa di antara kalian putus cinta. Artinya apa yang kamu harapkan, kamu bayangkan dalam hubungan kamu kandas, dia mengkhianati kamu. Jadi ada yang putus di sini karena dia memang diselingkuhi. Intinya dia putus secara tidak baik-baik. Mungkin ditinggalkan karena situasi yang tidak baik, mungkin karena percekcokan yang tidak baik. Namanya orang pisah ya pasti nggak baik-baik, tapi lebih pada dicurangi gitu loh. Jadi segala hal yang dia bayangkan, jadi kayak dia ngebayangin pernikahan, dia ngebayangin hidup yang baik, hidup yang luar biasa, atau dia membayangkan hubungan percintaan atau relationship yang baik, tapi ternyata dia mengalami yang namanya kekecewaan yang luar biasa, sehingga dia memilih pergi. Ada juga beberapa di antara kalian yang memilih nomor 3, pulang kampung. Ya karena banyak yang mudik ya. Pulang kampung di sini artinya kembali atau pergi jauh dari tempat dia sekarang. Misalnya kamu udah biasa di sini, kamu berpindah ke tempat yang lain dengan membawa kekecewaan, dengan membawa kesedihan, dengan membawa beban yang luar biasa. Jadi tidak hanya beban dari keuangan finansial atau mungkin kesehatan, tapi dalam percintaan pun kamu mengalami yang namanya kegagalan. Dan selanjutnya di sini ada Knight of Cups. Seseorang yang benar-benar kamu sayangi, yang kamu perjuangkan sampai titik darah penghabisan, ternyata mengecewakan kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu. Artinya orang yang kamu udah beri segalanya nih, kamu berikan dia semuanya, tapi dia buang begitu saja. Dia buang apa yang menjadi sesuatu yang baik buat dia. Dia menyia-nyiakan kamu, dia menyia-nyiakan cinta kamu, dia menyia-nyiakan apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang baik untuk masa depan dia. Jadi orang yang kamu cintai menyakiti kamu dan lebih memilih orang yang tidak benar-benar mencintai dia. Jadi kekecewaan kamu benar-benar di bulan Mei. Beberapa di antara kamu tidak tahu kenapa ya, energinya saya rasa banyak sekali ada yang namanya perpisahan, perceraian, atau dalam percintaan artinya ketidakharmonisan dalam sebuah hubungan dan mengakibatkan kayak berpisah, salah satu pergi meninggalkan gitu. Entah mungkin ada yang cekcok dan salah satu pergi meninggalkan meskipun tidak bercerai. Saya berdoa sekali ini adalah hal yang baik gitu loh. Artinya tidak berpisah lah, tidak bermasalah di sini. Jadi yang memilih pile nomor 3, kamu benar-benar dituntut oleh semesta untuk menjadi orang yang grow, orang yang bertumbuh, orang yang menjadi orang yang luar biasa, menjadi seseorang yang kuat menjalani segalanya ke depannya. Dan saya rasa kamu adalah orang yang hebat yang ke depannya di tahun 2021 berdasarkan kepahitan kamu di 2020, kamu menjadi orang yang lebih better lagi. Jadi 2021 orang yang mengambil pile ini biasanya di 2021 mengawali energinya dengan energi berjuang banget, karena dia mengalami kepahitan di 2020, dia mengalami kekecewaan, dia di 2020 digembleng banget, terutama di bulan Mei. Maksudnya di bulan Mei ini prosesnya dia digembleng. Ada harapan-harapan dia orang baik yang disia-siakan seperti itu, diperlakukan tidak baik itu, sehingga dia merasa bahwa 2021 dia terus menemukan orang-orang yang dia cintai, dia harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Oke? Sekian readingan saya buat kamu. Ini pick a card, jadi untuk orang-orang yang belajar untuk mendapatkan intuisi dengan baik. Jadi kalau kamu pengen melihat readingan kamu yang zodiak, segera akan saya upload. Dan juga untuk readingan yang bertemakan kecocokan antar zodiak, itu akan mulai saya bikin videonya untuk bulan Mei dan selanjutnya. Jadi kamu bisa komen zodiak apa yang duluan akan saya bahas untuk kamu, jadi kecocokannya. Jadi kalau pasangan kamu misalnya Leo, yang kamu rasa kayak keras kepala mungkin, tapi bisa saja dia cocok dengan kamu gitu. Jadi ini cuma fun reading, semoga bermanfaat, dan see you for the next video. Bye.